Salam. Saya berdua dan saya melihat dengan wajah-wajah dan kehadiran kita begitu cerahnya dan indahnya. Terpujilah nama Tuhan dan saudara-saudara di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan di gereja kita ini GKI Sumut atas undangan dari pendeta-pendeta ke pendeta sampai ke pendeta. Yang awalnya ini disampaikan kepada pendeta Pigo. Lalu pendeta Pigo menelepon pendeta HKI, pendeta Ewin Joshua Silintonga MTH HKI. Dia lagi studi S3 tetapi istri beliau di HKI Resort Batu Anam. Lalu beliau pendeta Ewin Joshua menelepon saya, Bang, Abang, seharusnya kami hari ini berangkat ke GKPI Batu Anam karena pendeta Ewin Joshua ke Batu Anam. Bang, bisa nggak melayani di GKI Sumut Jalan Sinabu? Yang di mana? Yang di kebun binatang itu kah? Itu kan? Nggak tahu bang, tapi udah saya kasih nomor abang sama pendeta GKPI. Pigo. Telepon pendeta Pigo. Orang sama. Tolonglah mang, melayani di GKI Sumut. Karena di GKPI saya datang, di GKPI yang saya layani datang Sekretaris Jenderal GKPS. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan beliau. Makanya tolong abang gantikan. Bah, putar-putar masuk kan. Jadi entah kenapa saya langsung terima. Iyalah, itu mungkin dorongan roh Tuhan. Iya. Sementara ketika saya berada di dunia loh. Kenapa saya iyakan? Saya nggak tahu di mana GKI Sumut walaupun rumah saya dekat. Yang akhirnya saya ketahui ibadahnya saya juga nggak tahu. Saya baca khotbah daripada HKI. Saya pelajari. Tapi memang dikatakan pendeta Pigo saya kirim nanti PDF daripada tata ibadah. Saya buka. Loh, yang mana kok banyak? Ya, kayak gitu. Hanya tema, mungkin ini. Mudah-mudahan lah ini. Tapi mudah-mudahan pun ini saya baca. Sebelum saya baca dalam doa. Tuhan, hari ini saya mau melayani GKI Sumut. Firman yang saya sampaikan, saya baru baca. Tapi saya yakin Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi pada saya. Jangan kuasa dunia. Amin. Saya baca. Setelah saya baca, saya bawa istri. Istri saya sama anak saya paling kecil. Ya kan? Ada 4 anak saya. Siap semua. Saya ditantang dunia. Saya buka Google. Itu kan Google kan dunia. Ke sana, ke sini, ke sana. Saya nggak tahu jalan Sinabu. Dekatnya jalan pisang kan itu. Oh Tuhan, tanya-tanya sana sih. Akhirnya saya tanya, kami tanya. Datanglah 3 orang tua. Ya mungkin yang malas gereja. Kayak mana lah di warung-warung ya. Amang, dia dulu ke jalan Sinabu. Sianon. Anon tadi taruh pengen jadi atas kan gitu. Turun nanti 1, 2 taruh ke bawah seperti itu. Ya mak melihatnya sampai sini. Artinya di situ. Yang pertama sekali saya menjawab iya, tuntun Roh Kudus. Tetapi dituntun Roh Kudus pun saya. Tapi saya dipengaruhi dunia. Loh, kok saya iya kan? Kok bayang saya
yang saya mau sampaikan tidak tahu. Dan akhirnya karena tentukan Roh Kudus, oh pasti ini. Saya baca dalam perjalanan lain, Tuhan tidak membiarkan. Biarkan pendeta si hadis itu mencari cara. Tetapi di dalam hati saya tunjukkan di mana letak GKI. Akhirnya ada orang baik, walaupun mereka saya mungkin nggak tahu tentang identitas. Saya nggak berpikiran negatif, itu terserah mereka. Karena saya lihat waktu mungkin belum saatnya mereka ditunjukkan. Sampai di sini, saya buka tata ibadah, izin sama enak. Saya tanya-tanya, izinnya enak merepotkan pertanyaan. Itulah, kita memang dilahirkan, kita memang berasal dari itu, dan kita hidup di dalam dunia antara kekuatan kuasa dan kekuatan. Saya tidak mau mengatakan bahwa dunia itu punya kuasa, yang punya kuasa, tetapi dalam dunia itu kekuatan. Makanya selalu kuasa iblis itu saya rasa yang punya kuasa itu yang punya kekuatan manusia. Kuasa lebih tinggi daripada kekuatan. Di dalam kuasa ada kekuatan. Kekuatan belum tentu ada kuasa. Kan dunia itu. Kalau kita bicara tentang surgawi, tentang Tuhan itu kuasa. Saudara yang dikasih. Itulah kita yang berasal dari Tuhan. Karena bicara Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada keresio ekstrim. Dunia ini hampa kosong. Dengan berkata berfirman Tuhan jadi. Dan Tuhan menciptakan manusia Adam. Lalu Hawa bukan diciptakan, tetapi diambil dari tulang rusuk dan dijadikan. Tuhan punya kuasa menjadikan dan menciptakan. Kalau manusia cukup menjadikan. Karena kuasa pencipta. Ketika manusia lahir atau berasal dari Adam dan Hawa, seharusnya mereka itu bersenang-senang. Karena Tuhan memperlengkapkan ada makanan, ada yang harus dimakan, ada yang harus diminum, ada yang harus berkomunikasi. Mereka berasal dari mereka diciptakan, berarti mereka harus taat setia kepada pencipta. Tetapi dunia mempengaruhi manusia tersebut. Kehadiran iblis melalui ular yang Tuhan ciptakan. Apa yang terjadi? Cobaan pertama di dunia adalah cobaan yang dilakukan iblis kepada perempuan Hawa. Ambillah, makan. Iblis melalui ular. Begitu indah suaranya. Begitu lembut untuk merayu. Sementara dalam hati Hawa sudah diingatkan bahwa pohon yang ada di tengah taman tidak boleh dimakan. Yang terjadi, saudara, Hawa menuruti apa yang dikatakan si ular, dimakan. Berarti kekuatan, godaan, cobaan dunia telah dinampakkan punya kekuatan. Dan kekuatan manusia pun juga mempengaruhi kekuatan manusia setelah
Hawa memakan. Lalu dia memberi. Terpengaruh manusia. Adam. Kekuatan manusia mengalahkan kekuatan manusia. Kekuatan Allah, kuasa Allah telah dilenyapkan oleh manusia. Ketika manusia yang telah dicobai dan kalah, Tuhan menghukum yang Tuhan ciptakan. Adam dihukum, Hawa dihukum, ular dihukum. Berjalan perjalanan manusia. Sampai dengan kehadiran Abraham, bapak orang percaya juga ditantang. Serahkan anakmu yang satu. Harta yang paling berharga di dunia adalah anak. Dia serahkan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan, dia ikuti. Disitulah diberi status apa orang. Saudara-saudara, perjalanan banyak cobaan dan tantangan yang dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya sampai dengan kehadiran Yesus pun dicobai. Yesus anak Tuhan juga dicobai oleh manusia karena merasa manusia berpandangan terhadap Yesus bahwa Yesus adalah manusia. Terjadi ketakjuban bagi semua penatua-penatua pada saat itu. Pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus melayani, manusia juga mencobai Yesus. Walaupun di dalam pikiran dan hati manusia bahwa Yesus adalah anak Tuhan, bahkan Yesus adalah manusia. Yesus telah menunjukkan kuasa Tuhan pada konteks khotbah melalui perkataan yang dikatakan oleh iblis. Itulah adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada anak Tuhan Yesus. 3 kali Yesus dicobai, mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari atas ke bawah. Kalau Yesus mau menyembahnya, semua dunia ini akan jadi milik Yesus. 3 cobaan, 3 perkataan yang dilontarkan, yang disampaikan iblis. Tetapi karena Yesus punya kuasa yang dari Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan, Dia juga yang menciptakan, yang diciptakan di dunia. Secara logika, tidak layak yang menciptakan menyembah kepada ciptaan. Seharusnya ciptaan itu yang menyembah kepada penciptanya. Di dalam dunia, Yesus telah menunjukkan bahwa dia sebagai manusia hanya percaya kepada Tuhan. Walaupun dia juga adalah Tuhan. Supaya manusia melihat bahwa Yesus sebagai Tuhan, sebagai manusia itu
tunduk kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita melihat diri kita. Yesus telah menunjukkan bahwa dirinya, tubuhnya itu kuat. Walaupun di dalam kitab Matius 26 ayat 41 mengatakan, waspadalah dan berdoalah, karena jika tidak, engkau akan jatuh ke dalam cobaan. Sebab sesungguhnya roh memang penurut, tetapi daging atau tubuh lemah. Itu yang ditunjukkan Yesus. Walaupun Yesus sebagai Tuhan dan sebagai manusia, supaya kuat dan percaya hanya kepada Tuhan. Setiap manusia mempunyai impian untuk hidup sejahtera, saudara-saudara. Baik secara ekonomi, harta, jabatan, dan kedudukan. Impian atau keinginan manusia untuk hidup sejahtera memberikan semangat kepada manusia berjuang semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya apa yang diinginkan oleh manusia, demi memenuhi semua keinginan yang dilakukan oleh manusia. Bukan tidak mungkin ada manusia yang menghalalkan segala cara. Bukan tidak mungkin manusia yang menghalalkan secara untuk mendapatkan apa yang tantangan dunia sering terjadi pada kita. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pemberita ini, kita sebagai anggota jemaat, kita sebagai orang tua, bapak atau ibu, kita sebagai anak di tengah keluarga, selalu setiap saat mendapatkan cobaan. Secara ekonomi, karena kehidupan ekonomi semakin tinggi harga, manusia menghalalkan cara. Untuk mendapatkan jabatan pun manusia menghalalkan segala cara. Sementara firman Tuhan mengatakan, hanya tunduk dan setia kepada Allah. Kita bukan hanya hidup untuk dunia, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Bukan dikatakan di dalam Alkitab, cari harta benda di dunia, maka kamu akan hidup. Di dalam Matius 6 ayat 33 pun dikatakan, lebih dulu cari kerajaan Tuhan. Untuk memenuhi kehidupan di tengah-tengah keluarga karena tekanan ekonomi, karena tekanan sosial, banyak manusia stres, stroke, mati memikirkan. Banyak manusia karena tekanan ekonomi juga menghalalkan, menghambakan yang ada di dunia. Apalagi masa-masa ini, pada saat apa itu namanya, togel ya, kupon berhadiah. Saya ingat benar pada saat saya gereja, ketika itu kan ada 4 angka ya. Jadi gereja ini jarang bapak-bapak gereja. Tetapi pada suatu saat jemaat
seorang bapak datang ke gereja, lalu diikuti dengan seksama ibadah. Jadi kan ini aja, sekarang aja udah ada kemajuan ya. Pada saat itu kan di papan tulis kecil ya, ditulis nomor buku ND, kan ada sampai 3 angka, 387, ada nomor 7, 1 angka. Rupanya bapak ini dilihat, diikuti seksama, diikuti, ditulisnya semua nomor nyanyian itu. Ada yang 1 angka, ada 2 angka, ada 3 angka, sampai 3 angka sih batasnya. Pulang gereja, langsung ke rumah, ganti pakaian, makan, langsung membeli kupon. Ditulis dia 4 angka, 3 angka itu sampai 4 kali ya, kalau nggak salah pada saat itu 1.000 perak gitu ya. 1 angka ada yang 10 lembar kali. Itu diambil dia pulang gereja sekitar jam 1, keluar itu ya, keluar nomor itu jam 3 ya. Lewat jam 3 didengarnya nomor kedua. Senang betul dia. Terberitalah bahwa Bapak Syadwi dapat air pada hari Minggu besok. Semua bapak-bapak hadir. Ditulis. Hah? Gak ada yang dapat pada saat itu. Sampai 2 bulan gak ada yang dapat. Ayo, ya tu si damang tenang do sa pasabatan kan. Ayo, aduh bapak. Nah nasib mudo itu kan. Yang saya maksud itu saudara-saudara, itu adalah keinginan daging, keinginan dunia, bukan kekuatan kuasa Tuhan. Kalau memang kuasa Tuhan yang berdiam di dalam diri dan hati dia, bukan karena unsur ada berita melalui nyanyian gereja. Asaboy manur, asaboy Mudah-mudahan saudara-saudara yang hadir pun diiringi dengan kuasa Roh Tuhan. Amin. Jangan seperti saya dulu mahasiswa atau di gereja HK itu Persatuan Apostol dulu ikut. Jadi beberapa apostol dulu ini sebenarnya nggak mau. Tetapi karena dilihatnya ada perempuan apostol ikut, ringgasna sumali. Mudah-mudahan pemuda-pemudi jangan gitu ya. Unsur utamanya adalah karena kerinduan untuk melayani Tuhan melalui persekutuan apostol dulu. Kalaupun terjadi di dalam, ya baik-baik. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih, ada satu cerita yang diinginkan Yesus di sini, bahwa semua kekuatan-kekuatan dunia ini tidak ada gunanya dibandingkan kuasa Tuhan. Yang mengartikan bahwa kita hidup untuk mencari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Makanya di dalam kehidupan dunia ini, saya bukan diciptakan Tuhan, tapi saya dilahirkan dari manusia, ibu saya kata. Itu yang menunjukkan bahwa manusia dilahirkan manusia, seakan-akan manusia punya kekuatan. Itu secara dunia. Ketika manusia lahir di dalam lingkungan orang yang sombong-sombong, ketika orang berharta,
Lahir dari keluarga berharta, harta yang ditunjukkan. Kita bukan dilahirkan, tetapi kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, wanita untuk melahirkan. Hidup kita hanya berfokus pada Tuhan. Yang kita cari itu adalah Tuhan. Memang di satu sisi kita hidup berdasarkan harta, kekuatan, materi. Tetapi yang paling melandasi, fokusnya, dasarnya adalah Tuhan. Dari Tuhanlah yang memberikan kehidupan dunia. Ada seorang orang tua. Orang tua ini, bapak ini mempunyai seorang putri yang cantik. Secara umur memang sudah sewajarnya putrinya ini menikah. Tetapi karena harta, rumah banyak, uang banyak, mobil banyak, sawah banyak, tanah banyak, rumah besar, kemungkinan dalam pikiran seorang ayah ini tidak ada berani untuk mendekati putri saya, karena masuk ke melewati rumah saya pun segan. Akhirnya dibuatlah sempar. Semparannya, syaratnya laki-laki. Kedua, laki-laki pemuda. Laki-laki yang baru, yang sudah tidak ada istri, dengan catatan meninggal dunia. Kalau sirang-sirang seperti dobe bertanggung jawaban nih. Apalagi kita gereja Protestan ya, susah menerima, sulit, karena kita nggak tahu ada efeknya nanti di belakang. Itulah, tidak dibatasi umur, mengikuti, mendaftar semua. Oleh undangan nama baru, aman Pak Bayu. Jadi di belakang rumahnya ini ada kolam besar yang tidak pernah dibersihkan. Banyak duri, banyak lalat, banyak binatang buas, ular. Jadi udah kumpul semua, dikelilingi kolam ini. Di pinggir kolam ini lah semua. Diberitahukan ayahnya inilah. Semua yang hadir di sini sudah banyak. Yang pertama saya katakan bahwa siapa bisa melewati, berenang dari tepian ini sampai ke ujung, dia akan menjadi menantuku, elakku. Jadi takut semua orang ini, karena dalam pikirannya pasti ada ular, bisa-bisa ada buaya, pokoknya binatang buas. Akhirnya udah agak lama ada yang berani, entah kenapa ada yang berani. Nah, di berenang di sampailah ke ujung, bertepuk tangan, dijumpai ayahnya, bapak inilah, siapa namamu? Siapa namamu? Apakah kau mau menjadi menantuku? Apakah kau mau menjadi menantuku? Kalau nggak mau kau menjadi menantuku, semualah uangku samamu ya di rekening.
Atau diam aja. Semualah rumahku samamu. Semualah tanahku samamu. Semualah sawahku samamu. Saya mau tanya, apa yang kau inginkan sekarang? Lalu pemuda itu menjawab, yang kuinginkan bukan putrimu. Yang kuinginkan bukan uangmu. Yang kuinginkan bukan rumahmu. Yang kuinginkan bukan harta tanahmu. Yang kuinginkan bukan sawahmu. Tetapi yang kuinginkan adalah siapa yang betul saya jatuh ke koma. Saudara-saudara, yang dikatakan di situ, dia tidak menginginkan harta, tetapi dia menginginkan siapa awalnya yang menjatuhkan saya. Kita juga sebagai manusia, siapa awalnya yang menciptakan kita? Tuhan. Jadi Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu sebabnya di dalam Yakobus 2 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada mereka yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat hal-hal yang dipakai oleh iblis untuk mencoba Yesus. Dalam kehidupan kita pun juga banyak hal-hal yang kita hadapi. Yang kita menerima tantangan. Yang kita mendapat cobaan. Karena bagaimanapun dunia ini berbagai cara untuk supaya kita dicobai. Di tengah-tengah gereja pun, kalau memang fokus sama Tuhan, kalau fokus sama Tuhan, pelayanan berjalan dengan baik. Tetapi di tengah gereja saja, apalagi mendengarkan firman Tuhan, itu cobaan yang paling rendah, yang paling dasar. Banyak yang tertidur. Apalagi kalau pengkhotbah suaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pasti. Itu sebabnya jangan gereja. Kalau saya melihat, terkadang gereja ini kan dibuka kacanya, kaca ini jendela. Kalau mau berembus angin, agak udah kami tanpa kita. Panennya itu suara mencintai. Banyak tantangan di gereja. Makanya di dalam kehidupan ini saya melihat lebih banyak simbolis hadir di gereja daripada di kuburan. Kalau di kuburan, saya bertanya itu ditanya, oh Tuhan, dia nggak Tuhan ini. Kalau di gereja, kayak bagas turun di Tuhan ini. Tak diri, saya berpikir itu agak
rojulaku. Tahu saya atau menjadi tahu. Bani Malaysia tuh ya. Yang mana lupa, udah. Apalagi mau mendadak kalau punya anak bayi. Ntar di gue mana nih? Sasa keluar. Saya pernah ketika kami punya anak kecil di Sibulga ya Pak. Berapa bulan itu? 2 ya. Mas, tadi di Juli tangis. Inang keluar di luar. Saya berani negur. Hanya alasan. Hanya tantangan yang kecil aja. Tapi saya lihat di sini, kenal dusun dia. Dan kita si patah nengek suara, si patah buku, asam molopen nengak. Saudara-saudara, nggak ada jamnya. Saya sambut. Kalau saya kok, kalau di sini jam saya apa? Kenapa? Jemaat lebih banyak memperhatikan daripada memperhatikan orang. Ganti, bukan. Jadi, makanya bolo saya dong tonton di gereja yang tidak ada jam di sini, tetapi di sini sangat bagus. Tetapi yang saya khawatir, makanya mulai kalau ada jemaat ngatur foto ini, saya bisa melihat, pengkopo yang bisa melihat apa yang di hadapan pengkopo. Kalau saudara-saudara kan nggak bisa kelihatan ke belakang. Kalau kelihatan ke belakang, ketahuan tidak mendengar firman Tuhan. Itu masih hal kecil cobaan. Hal kecil lagi dalam memberikan persembahan. Ada 1.000 perlak kudobe parang pati murah 1.000 kan 2.000 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 50.000 100. Kita ditantang. Kalau saya berikan 100.000, besar kali. Gimana nanti untuk besok 50.000? Sudah tak rela menor sigaret 20.000. Tak rela menor ikan dentis rosak 10.000. Sangat terhilalan duduk terek itu masuk di mari. Ope babel ke duduk. Masuk 2.000. Roan dana tetanggaku. Mau apola si 2.000 dana tetangga gimana? Ini sari ombak. Saya sering menghadapi tantangan. Saya berapa kali ya melayani kita runtuh hanya bermodalkan memang ada duit hanya 20.000 perjalanan 40 km naik sepeda motor. Kalau 40 km berarti dengan sepeda motor Supra X 125 40 km berarti sudah 2 liter itu ya. 20 km habis. Wih si 10.000. Tinggal 10.000.
Tapi ku minta 2000 persembahan 3 kali. Ku bagi deh. Kalau pendeta bagi. Ku pasrahkan sama Tuhan. Pasrahkan. Ya. Habis doa. Pulang gereja. Habis ibadah. Entah kenapa. Ya udah. Gue hitung-hitung berarti satu ngadalah gue hidup. Kalau mula. Pas mau pulang, ada jemaat yang hadir, yang bukan jemaat di situ, tetapi yang mungkin datang ke gereja itu, dan dia ternyata dia pernah saya berkati. Jumpa. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan, tantangan apapun, cobaan apapun, dosa kita takuti, percaya Tuhan memberikan jalan. Amin. Itulah hidup. Serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Konteks khotbah di awal ini. Apa dikatakan? Maka Yesus dibawa oleh Roh Tuhan. Berarti dipimpin, dibawa oleh Roh Tuhan. Yesus dibawa oleh Roh Tuhan. Dalam perjalanan, Yesus yang dibimbing, yang disertai Roh Tuhan, mendapat cobaan. Tetapi karena Yesus memakai Roh Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, memakai kuasa Tuhan. Memang, kalau secara Alkitabiah, jam berapa? Jam berapa tadi saya udah terlalu lama ya? Ada yang bosan? Mudah-mudahan tidak ya. Saudara yang dikasih kita, marilah belajar dari Yesus dalam menghadapi godaan cobaan iblis dengan firman Tuhan dan berpuasa. Yang walaupun berpuasa yang diterapkan Yesus 40 hari 40 malam secara manusia kita tidak bisa, tetapi yang dikatakan puasa adalah merenungkan, menghayati bagaimana perjalanan hidup kita. Ada berpuasa 1 hari, ada berpuasa 3 hari. Saya dulu sanggup 2 atau 3 hari berpuasa tanpa makan, tanpa minum, tanpa berkata kotor atau yang jahat atau negatif. Mari kita hidup untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Bukan takut akan dunia. Bukan takut akan manusia. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita jauhi apa yang ada. Kejahatan di dalam dunia. Takut kepada Tuhan, setia melaksanakan firman dan menjalankan firman Tuhan. Tuhan telah berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, mendengar dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak terlepas dari kehidupan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Tetapi manusia lemah dengan kekuatan manusia.
takut sama manusia, bukan takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kita dengar, kita hayati, dan kita jalankan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.